semua orang memang punya cerita gitu ya. Iya. Ada cerita sedih, ada cerita yang gembira Iya. gitu. Nah, kira-kira ini mau Bang Hadir ini gembira atau sedih? Kalau gembira saya siap-siap ketawa nih dari sekarang nih. Dan kalau sedih kan saya siap-siap nangis Kan gitu. mau cerita sedih, cerita bahagia, yang penting menjadi inspirasi bagi kita Amin. semua. Gitu. Yang kalau sekarang Ya. mau dihadirkan tentunya ini kita berbicara tentang anak. Bahwa anak itu kan zaman sekarang banyak sekali nih cerita. Kalau Uwi bilang tuh Uwi pernah melakukan penelitian ya, unwanted pregnant. Iya. Kehamilan yang tidak diinginkan dikehendaki, ya. atau tidak dikehendaki, lalu kemudian kalaupun kemudian udah keburu brojol, akhirnya disimpanlah di mana, dibuanglah di mana, atau dititipkan di siapa atau kemana gitu. Nah, Itu konsekuensinya banyak sekali karena satu kadang-kadang konsekuensi sosial mereka merasa malu, teraliniasi dan segala macam karena belum waktunya hamil dia hamil. Dan biasanya kan itu karena accident, MBA, married by accident. Kedua, konsekuensi pendidikan biasanya karena di undang-undang pendidikan kita memang tidak boleh anak orang di usia sekolah itu hamil itu nggak boleh. Ya nggak boleh menikah sih, hamil nggak ada di situ. ya. Tapi mana ada orang hamil tanpa menikah kan begitu. Tapi kan lebih banyak Iya. kejadian yang MBA tadi Iya. ya, Wi ya. Konsekuensi psikologis bahkan konsekuensi ekonomis karena mereka harus keluar sekolah Iya, maka belum nanti ke bekerja ya. lapangan kerja juga Ya, masalah. apalagi Dan- kalau kemudian dia dalam mengasuh anaknya itu kurang baik juga Iya, kadang-kadang kan kualitas seperti itu. reproduksinya nggak Saya pernah bagus. lihat tuh di kampung saya tuh dia aduh kasihan sampai kalau minda anaknya tuh ya diseret-seret gitu. Iya. Ini beneran nih. Ya anak kucing kan diseret-seret. Itu Lan, gimana sih? Itu Akbar? hamilnya nggak dikendaki juga karena nggak ketahuan. Kalau kehamilan tidak Apa? dikehendaki lalu kemudian anaknya dititipkan atau diberikan kepada orang lain atau ke panti asuhan atau dibuang atau di mana, kita mungkin masih ya namanya juga nggak diinginkan ya. Iya. Ini kalau misalnya ada cerita lagi, Wi, ada cerita melahirkannya biasa, maksudnya dari keluarga yang menikah lalu kemudian melahirkan, tapi justru punya cerita lain, dititipkan ke saudaranya. Kenapa alasannya? Kita langsung saja dengarkan cerita hatinya Mbak Devia Shirley. Assalamualaikum. Ada joget. Mbak Devi, ini mungkin langsung saja kita dengerin ceritanya dari Mbak Devi. Apa sih yang membuat dulu Mbak Devi akhirnya terpisah dari ayah dan ibu dan bahkan saudara kembarnya ya untuk kemudian dititipkan di saudara ibu ya? Di saudara ibu, ya. Jadi awalnya sih saya terlahir dari status yatim karena memang pada saat ibu melahirkan saya masih di dalam kandungan, ibu udah maksudnya ayah udah nggak ada gitu. Jadi pada saat itu ya mungkin zaman dulu kan nggak ada USG, nggak ada apa ya, jadi nggak tahu. Dan dilala saya dilahirkan tuh kembar gitu. Kembar. Nah, kemudian dalam usia yang masih ya mungkin masih bayi merah lah gitu, karena mungkin ibu kan berpikirnya kembar kemudian ayah nggak ada gitu single kan ya. parent, berat. Terus ada kebetulan saudara dari ibu saya yang memang nggak punya anak gitu. gitu keluarga, jadi diserah terimakan artinya dikasihlah ke tante ya, statusnya Tapi jadi dengan tante. dengan jalur Resmi, maksudnya hukum ada status hukumnya? Enggak sih, zaman dulu nggak ada ya, jadi hanya artinya ya dikasih gitu aja. Bahkan saya sendiri kan nggak tahu, saya taunya udah di usia 23 tahun. Jadi udah, 20 tahun Mbak Devi 23. tidak tahu bahwa 23 tahun Mbak Devi tahun. tidak tahu bahwa Mbak Devi ada nggak tahu. anak adopsi. Nggak tahu. Sampai memang, tapi ceritanya jadi udah sempet ketemu, udah sempet ketemu sama ibu kandung, cuman nggak tahu kalau itu ibu gitu. Karena Termasuk nggak sama diceritain. kembaran. Subhanallahnya memang kembarannya kan tidak identik. Jadi Oh, nggak ada nggak identik. mirip-miripnya. Oh, nggak mirip-mirip. Jadi pada saat ketemu masih SMP juga dulu, ya nggak tahu aja kalau itu kembar. Tapi dia tahu saya kembaran dia. Oh dia tahu Gitu. tapi Mbak nggak Saya tahu. nggak tahu. Ini kayak manusia dengan jin loh. Enggak, jin itu tahu manusia nggak tahu jin. Jin. Gitu, Iya, makanya iya, gitu. Gitu. Terus kemudian setelah sekarang kan pasti udah tahu, udah diceritakan ya setelah Sekarang usia udah, iya. usia 23 tahun 23. kemudian diceritakan lah apa yang sebenarnya terjadi. Terus Iya. waktu merit, sudah merit sekarang? Udah. Sudah. Udah, Waktu udah. merit gimana dong perwaliannya? Jadi kan dikasih taunya waktu itu masih kuliah semester 5 ya, belum merit gitu, belum merit. Kemudian pada saat itu
ada sih sikap, maksudnya mungkin bukan ego ya, tapi mungkin saking sayangnya dari orang tua angkat ya, mungkin nggak pengen kan orang lain tahu bahwa saya bukan anaknya gitu kan. Tetapi memang pada saat itu juga ya kita bertanya kepada ustadz, kepada ini kan tetap nggak boleh. Jadi bintinya kan harus tetap binti yang kandung gitu. Jadi pada saat akad nikah sih sempat diskusi, sempat kemudian mencari wali hakim gitu. Akhirnya memang pakai wali hakim gitu. Nah, ketika pertama kali ibu angkatnya Mbak Devi bercerita bahwa Mbak Devi adalah bukan anak saya, anak kamu, ibu kandung kamu adalah ini, bapaknya ini, dan kamu punya saudara kembar. Bagaimana proses sampai akhirnya itu diterima oleh Mbak Devi? Jadi saya waktu itu lahir di Surabaya. Kemudian usia 5 tahun saya dibawa ke Kalimantan Timur. Kalimantan Timur. Iya, di Balikpapan. Balikpapan. Jadi saya besar di Balikpapan, kemudian Tapi lahirnya Surabaya kan? Lahirnya Surabaya. Bukan di Balikpapan kan? Bukan. Karena ada orang yang lahir di Balikpapan, jadi orang Malang, matinya di Palu. Saya sekarang. Iya, ada yang gitu. Itu sial bener Pak ya. Udah dibalik di Palu. Iya. Terus kemudian tinggal di Balikpapan, sekolah besar sampai besar di kuliah. sana. Saya Nah, besar nanti kalau udah di besar itu. ceritanya udah lain. Nanti kita lanjut aja kalau udah besar. Oke, Ini nanti masih kecil dulu. oke ya. Setelah besar di Balikpapan seperti apa kelanjutannya selain satu ini kita akan lanjutkan tetap bersama kami di Cerita Hati karena siap cerita. Berkesan di hati. Oke, Mbak Devi tadi diceritain dong lanjut di Balikpapan kemudian kuliah. Iya, jadi sampai lulus SMA saya di Balikpapan. Jadi pada saat itu sama sekali nggak tahu kalau saya punya Waktu kembaran segala diceritain, macam. Kemudian perasaannya kayak saat apa? saya lulus SMA, saya kuliah. Kemudian suatu waktu, ya saya bilang tadi di usia 23 tahun, saya dipanggil sholat berjamaah subuh. Memang biasa sih jamaah, cuman biasanya kan kalau habis sholat saya langsung ngacir tidur lagi atau gimana. Waktu itu ditahan, papa sama mami mau ngomong gitu, ada yang mau bicarain sama kamu. Udah sempet ini aja sih, kirain masalah kuliah atau apa, biasa kan pada. Enggak, bukan masalah kamu kuliah, bukan masalah kamu di kampus atau manapun, tapi ini masalah hidup kamu gitu. Wah, ya saya bilang, aduh masalah hidup apa lagi ya gitu, perasaan udah banyak masalah hidup gue gitu. Kayaknya mau dikasih Dijodohin lagi. kayaknya, dijodohin nih. Gitu. Karena memang pada saat itu ya perekonomian lagi sulit segala macam, jadi udah cukup banyak tekanan pada saat kuliah. Sehingga pada saat dibilang masalah hidup kamu kan udah duluan berpikirnya banyak banget nih masalah hidup lagi, nambah lagi gitu. Nah kemudian disampaikan habis sholat dibilang bahwa sebetulnya papa sama mami mau bicara juga berat karena bagaimanapun kamu tuh anak satu-satunya papa sama mami, tapi secara hukum di dalam Islam, di dalam agama itu juga papa sama mami dosa kalau nanti nggak cerita sama kamu gitu kan. Makin pusing aja kan apalagi gitu. Baru dibilang bahwa kamu tuh sebenarnya bahwa kamu bukan anak kandung dari papa sama mami. Ya langsung yang kayak itu aja sih. Nah loh anak siapa nih gitu kan. Kayaknya nggak jelas, jadi kayak nggak jelas gini gitu kan. Jadi terus dibilang juga bahwa dan yang perlu kamu ketahui bahwa kamu itu kembar gitu. Makin ini lagi kan ada lagi kembarannya gitu siapa. Ini anak siapa gitu ya. Berarti kembarannya kemana gitu kan. Nah, terus disampaikan bahwa pada saat kamu lahir, ibu kamu mengandung kamu usia 2 bulan, ayah saya udah meninggal. Meninggalnya pada saat itu memang di daerah Jawa Tengah pada saat di mimbar lagi sholat Id itu khutbah. Kemudian belanglah jatuh gitu. Nah jadi nggak sempet, maksudnya tuh nggak sempet tahu, bahkan pada saat itu memang ternyata ayah saya tuh udah almarhum udah pesan kalau saya meninggal dimanapun nggak usah dibawa ke tempat rumah, kuburkan saja di mana saya meninggal gitu. Jadi pada saat itu dikubur tuh di Tegal kalau nggak salah. Gitu. Galaunya seperti apa sih? Nangiskah atau shocknya seperti apa? Shocknya sih ada lah pasti ya, karena puluhan tahun merasa bahwa saya anak tunggal, saya merasa bahwa nggak ada, manja, maksudnya iya manja gitu. walaupun kehidupan sulit, tetapi kan kasih sayang saya nggak kurang gitu. Kalau Ketika ketahui bahwa ibu yang melahirkan
diberitahukan bahwa ternyata ini adalah saudara mami gitu ya, Iya. saudara ibu angkat. Jadi awalnya sih nggak dikasih tahu seperti itu, cuman dibilang bahwa ayah kamu meninggal, kemudian ibu kamu saat ini di Saudi, memang di Saudi, ibu saya dan kembaran kamu juga di sana. Yang terpikir hanya pada saat itu kayaknya kok ibu saya sama kembaran saya hidup enak gitu. Kok saya di sini dilempar di Indonesia gitu kan. Karena memang waktu itu belum memaknai apa seperti apa hikmahnya kan masih. Jadi agak ada benci sama ibu juga gitu. Bukan benci tapi agak sedikit kecewa gitu, Kecewa. kayak yang marah aja kenapa harus saya gitu, karena benar-benar kondisi saya pada saat itu dalam keadaan yang sangat-sangat sulit gitu. Dalam ya sulit lah pokoknya, saya harus berjuang untuk kuliah segala macam, bahkan untuk Cari makan pun beasiswa sulit. katanya ya? Sampai harus Iya, cari saya harus beasiswa. cari beasiswa. Kemudian saya sempat ya kalau namanya nggak punya beras juga sering gitu, sampai sempat nyolong singkong di kebun orang jam 12 malam ditangkap satpam gitu-gitu hanya untuk makan gitu sama orang tua saya. Sampai segitu ya. Sampai segitu, bahkan ya itu sempat sama satpam tuh digelendang ke pos gitu. Ngapain kamu anak perempuan jam 12 malam ada di kebun orang nyabutin singkong orang lagi gitu kan. Akhirnya pada saat itu kan saya nggak mungkin bilang bahwa saya lapar atau nggak makan. Saya cuma bilang pengen aja makan singkong malam-malam gitu. Di warung pun seperti itu, harus apa sih minjem-minjem untuk beli beras segala macam. Nah makanya kalau dengar Saudinya kan pada saat itu, karena saya kan sering ada keluarga yang suka datang nikahan atau apa. Mereka kan pola hidupnya kan mewah gitu. Jadi saya berpikir berarti pasti mereka pada enak gitu. Sementara saya di sini seperti ini gitu. Waktu itu seperti itu sih. Jadi sempat ya langsung nangis lah, masih nangis gitu. Tapi alhamdulillahnya sih ya saya bawa sholat, pada saat itu saya nggak masuk kuliah, saya bawa sholat sampai duha sampai segala macam. Orang tua saya juga nangis, orang tua angkat saya nangis, cuman mereka cuman bilang bahwa ya jelasnya minta maaf, tetapi tidak ada niatan apa-apa dari orang tua angkat saya, kecuali memang kenapa menunggu begitu lama, karena mereka pikir pada saat dulu saya belum siap untuk menerima kalau mereka cerita seperti itu. Dan pada saat itu di usia saya 23 tahun, saya udah mau skripsi, mereka anggap bahwa saya pasti udah lebih Sudah kuat siap lah secara menerima. mental gitu Iya, ya. secara mental. Akhirnya waktu itu setelah saya bawa sholat duha segala macam, saya berdoa. Entah kenapa, alhamdulillahnya juga Allah mungkin memberikan satu perasaan yang indah lah. Artinya saya pikir kenapa tidak saya syukuri saja ya. Mungkin saudara saya, karena akhirnya saya tahu bahwa oh ya saudara kembar saya kasihan di sana nggak kuliah gitu, nggak sekolah gitu kan, hanya sampai SD gitu. Ya akhirnya saya ambil hikmahnya gitu. Alhamdulillah berarti saya bisa kuliah. Maaf, Gitu. di Saudi ibu kerja? Enggak sih, cuman ikut lagi dari keluarga gitu aja ya. Maksudnya kalau saudara kembar saya malah mungkin kerja kan di sana banyak salon ya. Pada saat itu dia kerja salon. Tapi terus segala komunikasi, macam. mohon maaf, begitu diomongin Saya komunikasi langsung tulis dengan- surat, waktu itu kan belum ada HP, belum ada Oh, ini ya. gitu. Surat telepon di rumah juga saya nggak punya, harus ke wartel pada saat itu, dan yang nggak punya uang gitu. Jadi saya nulis surat, ke orang tua angkat saya punya alamatnya, saya tulis surat bahwa saya manggilnya ibu, ini saya Sherly, kalau di keluarga kan manggilnya Sherly, bukan Devi. Saya Sherly. Alhamdulillah saya sudah tahu siapa saya mohon maaf. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan mohon ampun, saya bilang, karena saya tidak tahu selama ini. Karena kan sempat ketemu 2 kali. Oh iya. Tapi kan saya Di nggak acara tahu keluarga itu ya, ibu di saya. acara keluarga. Nggak diceritain. Sama kembaran juga pernah Iya ketemu, ya foto-foto bareng ada, bahkan fotonya Karena juga pikirnya masih saudara ya? gitu. Iya, dipikir cuma sepupu atau apa itu, ini malahan ibu kandung kan saya anggap tante kan gitu. Ini tante saya lah, keluarga Pernah dari menanyakan ibu. ke ibu kandung apa yang membuat harus dipisah? Nah, habis saya tulis surat itu, saya kirim ke Saudi, dibalas ibu kandung saya bilang bahwa saya akan datang ke Indonesia gitu. Nah, kemudian kalau nggak salah nggak nyampe 3 bulanan gitu datang sama saudara kembar saya datang. Ya saya bersimpuh gitu, bagaimanapun itu adalah ibu kandung saya, walaupun pada saat itu agak aneh aja, maksudnya beda banget kayaknya, asing gitu kan. Aduh, saya harus salam-salaman tapi sama orang yang saya nggak ini gitu kan. Tetapi dalam hati saya kan saya harus mengakui bahwa itu ibu kandung saya gitu, sehingga saya nggak boleh, dan saya tahu hukumnya seperti apa, saya nggak mau namanya anak durhaka segala macam. Jadi pada saat itu ya saya tetap bersimpuh gitu. Nah kemudian saya dalam tanya. suasana apa itu? Suasana yang lebaran kayak atau enggak, biasa beliau Biasa. datang Khusus aja, memang datang untuk khusus ketemu. datang gitu. Tapi sampai detik itu pun ibu kandung maupun kembaran saya ataupun keluarga yang lain itu tidak ada yang pernah tahu bahwa hidup kita tuh waktu itu menderita lah kasarnya gitu. seperti itu. Jadi mereka taunya kita fine-fine aja, karena saya juga tidak pernah bercerita, orang tua angkat saya juga tidak pernah bercerita bagaimana susahnya membesarkan saya pada saat itu, bagaimana harus berjuang sampai ke Kalimantan Timur sampai apa untuk menyekolahkan saya gitu. Jadi
Ya pada saat itu saya bertanya, Ibu kenapa? Ini kan kembar gitu, kenapa harus saya yang Pisahkan. Pisahkan, Oke, harus selain satu ini kenapanya terjawab. Tetap bersama kami di Cerita Hati karena setiap cerita Bersama di hati. Oke, apa katanya Mbak alasannya? Jadi beliau bilang pada saat itu kan ayah udah nggak ada gitu ya. Jadi ibu sudah cukup merasa waktu itu bebannya berat lah gitu. Untuk mengurus dua anak ini. Untuk mengurus ya. Kemudian juga alhamdulillahnya memang sebelumnya itu sudah ada semacam kesepakatan gitu dengan orang tua angkat nih, kalau anak aku lahir, karena sebetulnya ibu tuh sebelumnya udah punya anak dari bapak yang lain, maksudnya Oh, gitu. cuman kan karena meninggal terus nikah lagi sama bapak kandung saya. Jadi berapa Jadi putranya? sebetulnya Anaknya berapa? banyak sih 9. 9. Wow, Iya. 9. Yang dengan ibu, yang dengan bapak ini? Cuman saya Dua dengan kembar Cuman saya kembar sama itu. ada kakak Oh, satu. jadi yang 8, gitu. yang 7. 3, jadi ya Yang 7. Oke, wah, lumayan banyak juga ya. Ya, terus kemudian dibilang bahwa dengan beban itu tadi udah ada nih kesepakatan sama orang tua angkat. Tapi kalau anaknya laki nggak akan dikasih karena memang anak ibu itu kebanyakan perempuan, lakinya cuma satu. Tapi kalau perempuan saya kasih deh gitu. Ya subhanallahnya ternyata pada saat ngelahirin katanya kan pada saat itu nggak tahu kalau kembar ya. Begitu udah keluar satu ceritanya nih ya, konon ceritanya, kalau saya kan nggak ini, konon ceritanya disampaikan lagi bahwa ini masih ada satu lagi nih gitu, ternyata kembar gitu. Ya udah akhirnya Iya. lahir 2. Shirley Ya, yang alhamdulillah. yang tua apa yang muda? Saya yang lahir duluan. Duluan. Oke. Iya, Wi, saya- hukum adopsi Iya. dalam Islam itu seperti apa? Prinsipnya tidak bisa mencampurkan anak adopsi, anak angkat dengan anak kandung. Allah sendiri menegaskan tidak boleh binti itu diganti. Kalau kita mau ngadopsi misalnya ada tsunami kemarin kan beberapa yang Ya, bayi banyak, betul. tertemukan, atau memang ada yang sengaja ditinggal di rumah sakit atau dibuang kemudian ditemukan, atau dibaca dulu lah ayatnya biar nyaman enak semuanya. Berapa Surat Al-Ahzab surat ke-33 boleh dari ayat 3 atau langsung ayat 4 juga nggak masalah. Oke. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. ya. Ini ayat 4-nya Wi ya. Ya. Surat Al-Ahzab ayat 4. Allah Ya. sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya. Ya. Dan dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu. Dan dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu. Ya, jadi anak angkat itu beda dengan anak kandung. Ya. Warisan, perwalian, persaksian